Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 0511125008, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah berpraktik. Mata kuliah berpraktik yaitu pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode mata kuliah STSI 4303. Sini tugas tiganya yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data IP, kemudian nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari IP online dengan alamat. Kita buka terlebih dahulu. Nah, datanya seperti ini, Holy Times, kemudian lalu buatlah tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut, kolom, file, rank, kemudian nama, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas. Kemudian sertakan kode dalam bentuk teks atau file. Sebentar. Ini contoh gambarnya. Di sini kita akan membuat aplikasi mobile sederhana yang menampilkan data apa namanya? Data cryptocurrency secara real time menggunakan Ionic, View, and API dari Keylor. Aplikasi ini nanti akan menampilkan rank, nama koin, simbol, dan harga USD. Langsung saja kita ke aplikasinya, yaitu Fishcode. Di sini kita langsung saja buka folder. Kita akan ke tugas proyek 3. Nah, di sini masih kosong. Lalu kita akan ke terminal. Kita buat terminal baru. Lalu kita akan memulai pertama, yaitu Ionic Start. Kita apakah akan membuat akun? Saya tidak. Kemudian kita akan memilih view dengan nama project, yaitu kita ambil saja tugas 3. Kemudian ini kita pilih blank. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terinstall. Lalu kita akan menginstal npm install Axio. npm berarti kita masuk dulu ke CD tugas 3. Nah, lalu kita coba npm install Axio. Axios, mohon maaf salah. npm install Axios. Nah, sudah terinstall. Lalu kita akan buka Ionic Serve. Maka tampilan awalnya seperti ini, dan ini sudah bisa digunakan. Lalu kita akan pergi ke tugas 3, kemudian kita ke SRC, kita akan ke view, selalu ke homepage. Sini udah ada beberapa kodenya sudah tertulis. Tapi sebelum itu, saya mohon maaf tidak bisa membuat codingan dari nol, karena ini codingan memerlukan waktu yang agak cukup lama. Jadi saya sudah menyiapkan kode, jadi kita tinggal mengcopy paste saja seperti ini.
Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Oke, di sini invalid 50. Kan di sini sudah ada beberapa sudah ada kodenya, kode codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit kode codingan ini. Sebentar. Di bagian template ini, sebentar kita kecilkan biar lebih leluasa. Di bagian template, sinilah seluruh tampilan aplikasi disusun. Kemudian saya menggunakan komponen bawaan dari Ionic seperti Ion Page, ini untuk membungkus atau halaman penuh. Kemudian Ion Header dan Ion Toolbar. Toolbar ini, ini untuk membuat header biru di bagian atas. Kemudian Ion Title untuk menampilkan judul cryptocurrency. Setelah header, saya buat tombol Ion Button yang ini. Kemudian underscore click dengan get data, kemudian di refresh Ion Button. Tombol ini fungsinya untuk mengambil data baru dari IAPI saat ditekan. Lalu yang paling penting bagian list kriptonya, yaitu Ion Card, V4 sama dengan tanda petik coin in coin, kemudian coin seperti ini. Jadi V4 ini digunakan untuk menampilkan setiap cryptocurrency dari API secara otomatis, tidak perlu dibikin satu-satu atau secara manual. Di dalam cardnya saya pakai Ion Grid yang ini dan Ion Call agar layoutnya rapih seperti 3 kolom tugas. Kolom kirinya itu rank, tengahnya itu nama dan simbol, kemudian kolom kanannya harga USD. Tampilan loading juga saya pasang di bagian bawah seperti sebentar. Nah ini div v for if, kemudian loading, class sama dengan loading, ya seperti ini kurang lebih. Nah supaya saat data sedang diambil, pengguna tahu aplikasinya berarti sedang bekerja. Lalu kita ke bagian script kotak aplikasi, script berarti ya. Nih script yaitu import. Di sini semua logika aplikasi berada. Pertama saya akan import komponen-komponen Ionic dan Axios. Kemudian ini nih import Axios. Lalu ini scriptnya ya. Axios ini juga berfungsi untuk mengambil data dari IAPI. Di bagian di bagian data saya siapkan dua variabel penting, yaitu coin dan loading titik 2 true. Coin ini menampung data kripto, kemudian loading untuk memunculkan spinner ketika mengambil data. Selanjutnya ada bagian mounted. Mounted ini artinya ketika aplikasi pertama kali dibuka, otomatis langsung mengambil data kripto tanpa menekan tombol. Kemudian bagian inti adalah metode get data yang ini ya, get data, this loading, kemudian seperti ini, ininya kita masukkan data API-nya. Loadingnya tadi sama dengan true, itu animasi spinner. Oh sebentar, mana ya? Ini true, Axios get ambil data dari IP, discoin respon data, spinner hilang. Oh ini is loading false, berarti spinner hilang, kemudian data muncul. Jadi logika kodenya sangat simpel tapi efektif. Kemudian kita akan menambahkan sedikit tampilan agar lebih menarik dengan style warna, background, supaya kesannya lebih enak dibaca. Nah pada bagian style ini, style scope mana ya? Ya, saya mengatur tampilan aplikasi supaya lebih menarik dan tidak terlalu polos. Beberapa hal penting, background dari kode CSS-nya membuat nuansa gelap elegan agar kripto terlihat lebih hidup. Kemudian
Semua styling ini tetap sederhana, tetap sangat membantu aplikasi. Ini semuanya saya gradient dengan warna-warna yang agar terlihat lebih enak dipandang. Kemudian ini style scope-nya di bagian background menggunakan linear gradients. Kemudian crypto card-nya, harga ini small-nya, berarti ukuran ya small. Color, font size-nya, oke seperti itu kurang lebihnya. Kita akan coba ke aplikasinya. Aplikasiannya berarti tugas 3 proyek City tugas 3. Langsung kita masukkan Ionic server. Kita akan coba terlebih dahulu. Pilot big contact yes syntax. Ion header, Ion toolbar primary, oke. Sebentar. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi ini kita save terlebih dahulu. Lalu kita Ctrl C untuk stop. Kita akan mulai ulang lagi, yaitu Ionic server. Nah, kita akan menampilkan tampilannya akan seperti ini. Rank 1, bitcoin-nya BTC. Seperti ini, kita refresh. Kita akan coba buka di Google Chrome supaya tampilannya lebih refresh. Nah, tampilan di Android-nya akan jadi seperti ini. Ini data 1 sampai data ke 100 ya, dengan berbagai pilihan warna supaya lebih terlihat menarik. Lalu kita akan coba membuka aplikasi ini di HP Android ya. Berarti Ctrl C, kemudian Ionic server eksternal. Problem not localhost. Sebentar, saya akan cek terlebih dahulu. Oh, berarti kita akan terlihat dulu IP config-nya ya. IP address-nya itu 192.168.56.1. Kita akan langsung ke server. Kita Ctrl C. Kita akan coba lagi Ionic server eksternal. Nah, kita akan menggunakan sebentar. Ini tadi sudah ya tampilannya. Ini kita akan menggunakan network yang ini. Kita akan coba buka di HP. Kita buka Chrome, kemudian kita tuliskan ketikkan http://192.168.198.100. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini, sama seperti halnya tadi di web. Ini sama, bisa dilihat. Mungkin video tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ucapan yang dirasa kurang enak, dan mohon maaf apabila salah dalam penginputan kode ataupun penjelasannya. Mohon dikoreksi apabila ada sebuah kesalahan. Saya Rahmat Hidayatullah. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah ada beberapa sudah ada kodenya, kode codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit kode codingan ini. Sebentar. Di bagian template ini, sebentar kita kecilkan biar lebih leluasa. Di bagian template, sinilah seluruh tampilan aplikasi disusun. Kemudian saya menggunakan komponen bawaan dari Ionic seperti Ion Page, ini untuk membungkus atau halaman penuh. Kemudian Ion Header dan Ion Toolbar. Toolbar ini, ini untuk membuat header biru di bagian atas. Kemudian Ion Title untuk menampilkan judul cryptocurrency. Setelah header, saya buat tombol Ion Button yang ini. Kemudian underscore click dengan get data, kemudian di refresh Ion Button. Tombol ini fungsinya untuk mengambil data baru dari IAPI saat ditekan. Lalu yang paling penting bagian list kriptonya yaitu Ion Card V4 sama dengan tanda petik coin in coin, kemudian coin seperti ini. Jadi V4 ini digunakan untuk menampilkan setiap cryptocurrency dari IAPI secara otomatis, tidak perlu dibikin satu-satu atau secara manual. Di dalam cardnya saya pakai Ion Grid yang ini dan Ion Call agar layoutnya rapih seperti 3 kolom tugas. Kolom kirinya itu rank, tengahnya itu nama dan simbol, kemudian kolom kanannya harga USD. Tampilan loading juga saya pasang di bagian bawah seperti sebentar. Nah, ini div v for if, kemudian loading, class sama dengan loading, ya seperti ini kurang lebih. Nah, supaya saat data sedang diambil, pengguna tahu aplikasinya berarti sedang bekerja. Lalu kita ke bagian script kotak aplikasi, script berarti ya. Nih, script yaitu import. Di sini semua logika aplikasi berada. Pertama, saya akan impor komponen-komponen Ionic dan Axios. Kemudian ini nih, impor Axios. Lalu ini scriptnya ya. Axios from Axios ini juga berfungsi untuk mengambil data dari IAPI. Di bagian ini di bagian data saya siapkan dua variabel penting yaitu coin dan loading titik 2 true. Coin ini menampung data kripto, kemudian loading untuk memunculkan spinner ketika mengambil data. Selanjutnya ada bagian mounted. Mounted ini artinya ketika aplikasi pertama kali dibuka, otomatis langsung mengambil data kripto tanpa menekan tombol. Kemudian bagian inti adalah metode get data yang ini ya. Get data disloading, kemudian seperti ini. Ininya kita masukkan data API-nya. Loadingnya tadi sama dengan true, itu animasi spinner. Oh sebentar, mana ya? Ini true. Axios get ambil data dari IP, discoin respon data.
spinner hilang. Oh, ini disloading false, berarti spinner hilang kemudian data muncul. Jadi logika kodenya sangat simpel tapi efektif. Kemudian kita akan menambahkan sedikit tampilan agar lebih menarik eh, dengan style warna background supaya kesannya lebih enak dibaca. Nah, pada bagian style ini, style scope mana ya? Ya, saya mengatur tampilan aplikasi supaya lebih menarik dan tidak terlalu polos. Beberapa hal penting, background dari kode CSS-nya membuat nuansa gelap elegan agar kripto terlihat lebih hidup. Kemudian, semua styling ini tetap sederhana tetapi sangat membantu aplikasi. Ini semuanya saya gradient dengan warna-warna yang agar terlihat lebih enak dipandang. Kemudian ini style scope-nya di bagian background menggunakan linear gradients. Kemudian crypto card-nya harga ini small-nya berarti ukuran ya small. Color font size-nya oke, seperti itu kurang lebihnya. Kita akan coba ke aplikasinya. Aplikasiannya berarti tugas 3 proyek city tugas 3. Langsung kita masukkan Ionic server. Kita akan coba terlebih dahulu. Pilot big contact yes syntax. Ion header, ion toolbar primary. Oke. Sebentar. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi ini kita save terlebih dahulu. Lalu kita Ctrl C untuk stop. Kita akan mulai ulang lagi. Yaitu Ionic server. Nah, kita akan menampilkan tampilannya akan seperti ini. Rank 1 Bitcoin-nya BTC. Seperti ini kita refresh. Kita akan coba buka di Google Chrome supaya tampilannya lebih refresh. Nah, tampilan di Android-nya akan jadi seperti ini. Ini data 1 sampai data ke 100. Ya, dengan berbagai pilihan warna supaya lebih terlihat menarik. Lalu kita akan coba membuka aplikasi ini di HP Android ya. Berarti Ctrl C. Kemudian Ionic server eksternal. Problem not localhost. Sebentar. Saya akan cek terlebih dahulu. Oh, berarti kita akan terlihat dulu IP config-nya ya.
IP address-nya itu 192.168.56.1. Kita akan langsung ke server. Kita Ctrl C. Kita akan coba lagi Ionich server external. Nah, kita akan menggunakan sebentar. Ini tadi sudah ya tampilannya. Nih kita akan menggunakan network yang ini. Kita akan coba buka di HP. Kita buka Chrome, kemudian kita ketikkan http://192.168.198.100. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini, sama seperti halnya tadi di web. Ini sama, bisa dilihat. Mungkin video tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ucapan yang dirasa kurang enak, dan mohon maaf apabila salah dalam penginputan kode ataupun penjelasannya. Mohon dikoreksi apabila ada sebuah kesalahan. Saya Rahmat Hidayatullah. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.